Sementara itu, di tempat konferensi internasional yang dihadiri oleh para penguasa kerajaan tanpa dihadiri oleh penguasa dari wilayah Dimitri, mereka pun memulai mendiskusikan perihal tentang penyerangan yang dilakukan oleh Kekaisaran Kronos terhadap wilayah Dimitri, dengan diawali oleh Raja Odelia yang memimpin kerajaan Odelia. Raja Odelia itu berkata, kalau masalah tersebut sangatlah kompleks dan begitu serius. Bahkan meski menghukum Kekaisaran Kronos atas serangan tanpa dasar mereka terhadap Dimitri itu memang benar. Tapi Raja Odelia begitu khawatir kalau hal tersebut bisa memicu perang akbar. Dan kalau masalah tersebut terus melebar, Raja Odelia berkesimpulan, kalau Kekaisaran Kronos bisa mempercepat ambisinya untuk menguasai seluruh benua Salamander. Diketahui, kenapa Raja Odelia begitu takut dengan Kekaisaran Kronos, itu karena, saat Kekaisaran Kronos menyerang ke wilayah Dimitri, Kekaisaran Kronos telah gamblang membeberkan fakta, bahwa mereka bisa berpergian tanpa perlu menggunakan Wabget, dan hal tersebut mengungkap satu fakta penting yang tidak terhindarkan. Kalau semua negara tidak aman dari serangan Kekaisaran Kronos, kemudian, raja yang lain pun bersependapat dengan apa yang dikatakan oleh Raja Odelia. Kalau setiap penguasa kerajaan tidak ada yang ingin hal tersebut akan terjadi. Jadi, dia pun mengusulkan, dengan atas nama aliansi kerajaan, mereka harus memastikan kejadian yang serupa tidak akan pernah terulang kembali, serta menyarankan untuk membuat sebuah perjanjian. Tetapi, mereka juga harus menyisakan ruang untuk bernegosiasi. Namun di sisi Raja Redford yang sekarang diambil alih oleh Count Rondon, dia dengan lantang menyuarakan pendapatnya, kalau dia benar-benar tidak setuju dengan usulan tersebut. Di sebulan yang lalu di wilayah kerajaan Redford, kabar mengenai Roman yang diserang oleh Kekaisaran Kronos di wilayah Kekaisaran Valhalla pun sampai ke telinga dan Raja Redford, dan mereka yang tahu bahwa fakta kalau Valhalla dan Kronos telah membentuk koalisi untuk membunuh Roman Dimitri yang sudah mereka anggap sebagai pahlawan penyelamat kerajaan Redford. Para petinggi dari kerajaan tersebut pun tak terima dengan hal itu dan meminta rajanya untuk membantu Roman Dimitri, dan Raja Redford yang mendengar hal tersebut bersependapat dengan perkataan mereka, kalau Redford yang dulunya dalam ambang kehancuran, bisa berhasil bangkit berkat bantuan Roman Dimitri. Raja Redford dengan tegas kalau dia akan membantu sepenuhnya kepada Roman Dimitri dengan tekadnya yang begitu besar. Meski dia tahu kalau hal tersebut harus berperang melawan Kekaisaran Kronos. Kembali ke waktu saat konferensi internasional. Setelah Raja Redford mentah-mentah menolak usulan dari mereka, Raja Redford pun berkata kembali, dengan dia yang mengatakan, kalian semua sengaja mengelak dari masalah sesungguhnya, yaitu Kekaisaran Kronos telah melancarkan agresi militer. Terlebih, Valhalla juga membiarkan percobaan pembunuhan di wilayah mereka. Mereka sengaja tidak memedulikan isu ini. Kalian tahu maksud dari sikap itu, mulai sekarang, mereka yang berani melawan Kronos, termasuk kita yang ada di sini, tidak akan aman dari ancaman Kekaisaran. Mengabaikan realita yang terpampang jelas begini tidak akan membuat masalahnya menguap begitu saja. Tapi, masalah itu akan berkembang tak terkendali. Apa kalian takut akan ada peperangan akbar yang akan pecah nanti? Kalau hal itu terjadi, terus kenapa Kekaisaran Kronos hanya akan menjauh dari aliansi ini? Beberapa dari kalian pasti juga akan berpihak kepada Kekaisaran untuk menyelamatkan diri sendiri. Raja Odelia yang mendengar perkataan dari pemimpin kerajaan Redford pun tersulut emosinya dan berkata, apa omong kosong yang baru saja Raja Redford katakan tersebut? Namun, Count Rondon selaku raja dari Redford pun menanggapinya dengan balik membentak Raja Odelia itu dengan berkata kalau ucapannya itulah yang seharusnya omong kosong. Karena, jika Kekaisaran Kronos seandainya menyerang ke wilayah Odelia atau Umberto, Raja Redford berkata, apakah mungkin mereka berdua masih bisa membual seperti barusan? Dan karena pertemuan tersebut hanya mementingkan kepentingan pribadi, Raja Redford pun mengatakan di detik itu juga, kalau kerajaan Redford akan mundur dari aliansi kerajaan, dan sebelum meninggalkan tempat tersebut, Raja Redford berkata,
Ketika kekaisaran menghunuskan pedangnya ke arah mereka, Raja Redford bertanya-tanya, apakah mereka masih bernyali melawan mereka atau tidak. Dan akhirnya, Raja Redford pun meninggalkan ruangan tersebut tanpa memalingkan pandangannya ke arah para pemimpin kerajaan. Setelah Raja Redford meninggalkan tempat tersebut, di sisi Edwin Hector selaku perwakilan dari kerajaan Hector, dia lalu berkata, di saat dirinya mendengar ada konferensi internasional tersebut, dia mengira kalau situasinya bisa berbeda dari masa lalu. Ternyata sama saja seperti konferensi internasional pertama yang ia ikuti, seperti yang sudah-sudah, daripada menghukum kejahatan Kekaisaran Kronos dengan adil. Para pemimpin kerajaan malah berfokus dalam mencari jalan perdamaian. Meski memang benar waktu itu aliansi kerajaan tidak kuat untuk melawan kekaisaran, namun di situasi yang sekarang sudah berbeda. Seperti yang sudah diketahui, pasukan bayangan, mage circle tinggi yang disebut mistik, bahkan swordman 6 star yang dikerahkan Kekaisaran Kronos untuk menyerang wilayah Dimitri, tapi mereka tetap gagal untuk menaklukkan wilayah tersebut, dan yang membuat Edwin Hector kecewa dalam pertemuan tersebut, meskipun tahu ada kemunculan lawan yang kuat seperti Roman Dimitri, aliansi kerajaan dari dulu tidak pernah berubah sama sekali. Meski dari awal kerajaan Hector memang bukan bagian dari aliansi, tapi mulai di detik itu juga, Edwin Hector berkata kalau kerajaannya akan mengurus masalah tersebut secara independen. Kemudian, sebelum meninggalkan tempat tersebut, seperti yang dilakukan oleh Raja Redford, Edwin Hector mengingatkan para penguasa kerajaan yang lain dengan berkata, jangan sesali keputusan yang telah mereka pilih di hari tersebut, karena sudah gagal membenarkan hal salah menjadi benar. Sementara itu, di tempat lain tepatnya di tempat Roman yang sedang melakukan pengobatan terhadap bawahannya, akhirnya Roman pun selesai menyalurkan sebagian innate ki-nya kepada Kevin dan Henderson, dan setelah melakukan semua hal yang sudah ia bisa lakukan terhadap mereka berdua, hal tersebut masihlah tergantung kepada mereka berdua untuk bisa bertahan hidup, karena jika mereka melepaskan kesadaran dan menerima kematian mereka, Roman berkata kalau sudah tidak ada jalan lagi buat mereka untuk bisa bertahan hidup, dan dengan apa yang sudah ia lakukan terhadap bawahannya tersebut, dia pun teringat dengan bawahannya di kehidupannya yang lalu. Karena di waktu itu, Roman sadar kalau ia telah gagal melihat orang-orang yang ada di sekitar dirinya, karena jika ia peka seperti kehidupannya yang sekarang, mungkin rekan-rekan serta bawahannya bisa terselamatkan, dan malah hanya menyisakan penyesalan yang begitu dalam di kehidupannya tersebut, dan karena hal itu, di kehidupannya yang baru, Roman berkata kalau dia tidak mau meninggalkan penyesalan yang serupa seperti di kehidupannya yang dulu. Jadi, Roman memohon kepada mereka berdua agar bisa bertahan hidup. Setelah Roman keluar dari ruangannya, dia pun disambut oleh Chris dan para pasukannya, dan setelah mengenakan mantel yang disiapkan oleh Hans, Roman pun menyampaikan kepada bawahannya untuk sesegera mungkin memanggil semua pemimpin wilayah yang berafiliasi dengan kerajaan Dimitri. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka pun berkumpul di sebuah ruangan, dan tak berselang lama, kedatangan Roman pun disampaikan oleh pelayannya tersebut, dan setelah memasuki ruangan itu, Roman yang berjalan dan kemudian duduk di hadapan mereka. Para pemimpin wilayah itu pun memberikan hormat dan salamnya kepada Roman, dan di antara para pemimpin wilayah yang berafiliasi dengan kerajaan Dimitri, terlihat beberapa orang yang sudah diketahui identitasnya. Di antaranya, Viscount Conrad yang memimpin keluarga Conrad dan wilayahnya, serta Viscount Lawrence yang memimpin keluarga Lawrence dan wilayahnya, sekaligus mantan calon mertua Roman saat masih menjadi tunangan Putri Flora. Di pertemuan tersebut, Roman berkata, kalau dia mendengar ada banyak masalah perdebatan mengenai cara untuk mengatasi situasi yang sedang mereka alami, dan karena mereka yang terbiasa dengan kekejaman Kekaisaran Kronos telah lupa caranya untuk marah, Roman dengan tatapannya yang tajam,
Dia berkata kalau dia sendiri benar-benar tidak senang dengan situasi yang sedang dialami oleh wilayahnya. Dan karena hal tersebut, dengan lantang Roman berkata kalau dia akan memastikan penyerang wilayah Dimitri akan membayar harganya itu. Viskon Konrad yang mendengar itu pun bertanya, apakah Roman akan bersiap untuk berperang melawan kekaisaran? Dan Roman pun menjawab, begitu Assassin Kronos bergerak menyerangnya, perang dengan kekaisaran sudah dimulai, dan dengan mereka yang mempercayai dan mengikutinya telah bermandikan darah dalam kematian. Roman dengan tegas memerintahkan semua pemimpin wilayah untuk mengerahkan pertanyaan waspada, dan menyuruh mereka untuk mengumpulkan para prajurit mereka untuk bersiap perang melawan kekaisaran. Dan dengan ultimatum tersebut kepada para pemimpin wilayah yang hadir di pertemuan itu, aliansi Dimitri dengan resmi menyatakan peperangan melawan kekaisaran Kronos. Setelah beberapa waktu berlalu setelah pengumuman kerajaan Dimitri menyatakan perang terhadap kekaisaran Kronos, berita itu pun sampai ke wilayah kerajaan Hektor, dan Edwin Hektor yang membaca kabar tersebut pun merasa kecewa. Kenapa Roman tidak meminta saran kepada para pemimpin kerajaan? Dan dengan situasi yang begitu genting tersebut, Edwin Hektor pun menyuruh bawahannya untuk sesegera mungkin menghubungi kerajaan Dimitri. Setelah menghubungi kerajaan Dimitri yang diwakili oleh Count Fabius, Edwin Hektor pun bertanya, apa niatan sebenarnya dari Roman Dimitri? Karena, dia juga harus tahu tentang hal tersebut. Namun, Count Fabius berkata, kalau tepat seperti yang Edwin Hektor dengar dan ketahui, tuannya Roman ingin membalaskan dendam melalui kekuatan yang dikombinasikan dari aliansi Dimitri dan Kairo terkecuali kerajaan Redford dan Hektor. Maka, dengan informasi tersebut, Count Fabius meminta tolong kepada Edwin Hektor yang masih termasuk ke dalam anggota konferensi internasional, untuk mengumumkan, kalau Dimitri siap mati-matian untuk berperang melawan kekaisaran Kronos. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.